all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Apa yang kamu tunggu? Ketika penghalang keras itu melunak, Anda harus memecahkannya. Petik 2. Jalan emas berakhir, mengungkapkan tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong. Huo Yuhao mengendurkan lengannya dan mengulurkan tangannya, sementara Wang Dong mengangkat tangan kanannya. Mereka saling memandang, dan melihat pantulan tubuh mereka sendiri di mata masing-masing. Pada saat ini, jiwa mereka terhubung. Huo Yuhao menangkupkan tangan kanan Wang Dong ke dalam kedua telapak tangannya seolah-olah dia melindungi harta paling berharga di dunia. Begitu telapak tangannya tertutup, tangan Huo Yuhao menjadi seputih es. Di sisi lain, tangan kanan Wang Dong berubah menjadi emas gelap yang aneh. Tiga telapak tangan saling bertautan, menyebabkan aliran udara yang menakutkan tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka. Kabut dingin yang awalnya tebal dengan cepat naik ke udara seperti awan jamur, menyebabkan rasa takjub yang tak terlukiskan muncul dengan itu. Pada saat ini, satu-satunya orang yang benar-benar bisa merasakan dan melihat apa yang sedang terjadi adalah Ling Luochen dan Su Sanxi. Mereka benar-benar tidak dapat menggambarkan betapa terkejutnya perasaan mereka saat ini. Adegan yang terjadi di depan mereka benar-benar mengejutkan. Seketika cahaya putih yang intens menjalin dengan cahaya emas gelap, sosok Huo Yuhao dan Wang Dong menghilang. Tepat setelah itu, sosok ramping diam-diam muncul di belakang cahaya itu. Sosok ini tampak setinggi sekitar 2 meter, dan ia memiliki tubuh yang ramping, tinggi, dan rambut hitam yang menutupi bahu. Changshennya yang cantik tampaknya telah bertatahkan berlian, menyebabkannya memancarkan cahaya yang cemerlang. Matanya hijau jade, itu bukan batu giok hijau yang muskil, tapi yang berkedip dengan cahaya permata, dan dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Dari segi penampilan saja, dia terlihat 80% mirip dengan Huo Yuhao. Mungkin, ini hanya bagaimana dia akan terlihat setelah tumbuh dewasa. Begitu dia muncul, sang icemis di udara mulai melonjak ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan, membuatnya seolah-olah sungai-sungai mengalir kembali ke laut. Bahkan kekuatan jiwa Ling Luochen sendiri mulai ditelan dengan langkah cepat. Ling Luochen relatif pintar, dan dengan demikian dia tidak mencoba untuk melawan atau menghalanginya. Sebaliknya, dia melakukan semua yang dia bisa untuk melepaskan icemisnya. Meskipun icemis mulai menghilang dengan cepat, Ling Luochen mampu mempertahankan bagian yang menutupi mereka. Ini adalah sosok yang jelas-jelas tidak berwujud, namun terasa sangat nyata. Dia mengulurkan tangan kanannya, memasukkannya ke dalam bola cahaya di depannya. Cahaya tiba-tiba membeku, dan sosok itu tiba-tiba menghilang ke udara tipis setelah itu. Begitu dia menghilang, Su Sanxi dan Ling Luochen merasakan perasaan yang sama persis di hati mereka, keganasan. Detik berikutnya, ruang di depan Star Barrier hancur seketika. Kemudian, sebuah palu besar muncul. Kepala palu ini hitam seperti tinta, tetapi kedua ujungnya masing-masing memiliki tonjolan tajam yang berwarna hijau jade. Di sisi lain, pegangannya sepenuhnya bertatahkan berlian. Begitu itu muncul, suara rengekan aneh, yang belum pernah dilihat sebelumnya terdengar di udara. Seolah-olah udara itu sendiri menangis karena keberadaannya. Dua tonjolan di kepala palu bersinar dengan cahaya hijau jade, dan kepala itu sendiri bersinar dengan cahaya emas gelap. Pegangan palu juga bersinar dengan cahaya putih dingin, dan tiga warna berbeda secara bersamaan meledak. Tepat setelah itu, palu super yang panjangnya lebih dari 10 meter, dan yang kepalanya lebih dari 3 meter, berubah warna menjadi merah darah.
Semua jejak cahaya lainnya tampaknya telah ditelan oleh cahaya merah darah itu, dan bahkan Star Barrier di depannya mulai bergetar. Seolah-olah tangan yang tak terlihat mengendalikan palu besar ini. Detik berikutnya, jatuh. Satu-satunya hal yang Putri Jiu Jiu bisa lihat adalah saat palu itu turun. Dia hanya merasa seperti seberkas darah melintas melewati bagian luar Star Barrier, dan tepat setelah itu, dia tiba-tiba merasakan pukulan besar menghantam dadanya. Kemudian, dentang yang menyerupai suara pecah datang dari Star Crown di dahinya. Permata berbentuk belah ketupat yang terletak di tengah Star Crown sebenarnya mulai menunjukkan retakan. Tepat setelah itu, Star Barrier langsung runtuh. Cahaya berdarah menghilang tanpa jejak, dan icemis di panggung turnamen menghilang bersama dengan itu. Huo Yuhao dan Wang Dong muncul kembali di panggung turnamen. Hanya saja, Wang Dong saat ini bersandar di punggung Huo Yuhao, jelas telah kehilangan kesadaran. Huo Yuhao masih jernih saat dia melihat ke depan dengan tatapan terbakar di matanya. Dia menekan dahinya dengan tangan kanannya, lalu mengarahkan jari kedua, ketiga, dan keempatnya ke udara. Segera, lampu hijau misterius melintas di langit sebelum menghilang. Cahaya itu, bagaimanapun, diarahkan ke penghalang pertahanan absolut yang menjebak Ma Xiaotao. Tepat setelah dia mengarahkan jari-jarinya ke langit, tatapan mata Huo Yuhao menjadi gelap. Dia tampaknya acuh tak acuh memandang ke arah Putri Jiu Jiu yang jauh, kemudian jatuh ke tanah dengan Wang Dong dengan sedikit kesombongan, tetapi bahkan lebih puas di matanya. Ding! Bola logam yang terletak di atas Absolute Defense Barrier tiba-tiba menjerit, lalu bergetar keras. Cahaya emas yang awalnya menyilaukan yang dipancarkannya mulai gelap pada tingkat yang menakjubkan, sebelum menghilang dalam 2 napas waktu. Bola logam berubah abu-abu, dan penghalang yang dihasilkannya menjadi sangat tipis. Tanpa sang icemis menyembunyikan panggung, para penonton dan Star Luo Emperor semua dapat dengan jelas melihat apa yang sedang terjadi. Sama seperti adik perempuannya, Star Luo Emperor tiba-tiba berkata, "Tidak mungkin." Dari luar, Star Barrier tampak seperti keterampilan jiwa keempat Putri Jiu Jiu. Namun pada kenyataannya, itu tidak bisa digunakan dengan mudah. Star Crown mungkin jauh melebihi jiwa bela diri biasa, dan bahkan beberapa peringkat teratas tidak akan bisa melawannya. Namun, pengguna perlu berkultivasi dengan giat untuk menggunakannya. Seorang guru jiwa yang memiliki Star Crown hanya bisa berkultivasi di malam hari, karena mereka perlu menyerap kekuatan bintang untuk lebih meningkatkan budidaya mereka. Selain itu, keterampilan jiwa mereka hanya dapat digunakan dengan mengonsumsi beberapa kekuatan bintang yang terakumulasi. Di antaranya, keterampilan yang paling membutuhkan kekuatan bintang adalah Star Barrier. 18 bintang emas yang menciptakan Star Barrier membutuhkan 18 hari penuh untuk sepenuhnya diserap. Namun, kekuatan Star Barrier akan terus meningkat mengikuti peningkatan budidaya pemiliknya. Itu adalah keterampilan yang sangat langka dan kuat yang tidak terpengaruh oleh kualitas cincin jiwa yang menganugerahkannya. Namun, kelemahannya sangat jelas. Setelah menggunakannya sekali, pemiliknya harus menunggu 18 hari untuk menggunakannya lagi. Karena alasan yang tepat inilah kekuatan pertahanan Star Barrier sangat tirani. Itu bukan hanya keterampilan pertahanan, tetapi yang memungkinkan Putri Jiu Jiu saat ini memiliki kekuatan seorang kaisar jiwa tipe pertahanan. Ini adalah alasan mengapa dia dan kaisar begitu percaya diri dalam pertandingan ini. Namun, pertahanan tirani ini telah dihancurkan pada saat ini. Melihat kemampuan Shrek Academy saat ini, tidak mungkin ada di antara mereka yang bisa mencapai prestasi ini. Namun, penghancuran Star Barrier menandakan satu hal, yaitu penaklukan. Salah satu dari 4 siswa Akademi Shrek yang sebelumnya bersembunyi di dalam icemis mampu menaklukkan Star Barrier. Tepat setelah itu, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Masalah tiba-tiba muncul dengan alat jiwa kelas 7 yang kuat yang dikenal sebagai Absolute Defense Barrier. Pisau ukir yang mematahkan jiwa tidak menghilang setelah aku memurnikannya.
Energi kehidupan yang luar biasa yang terkandung dalam Life Gold bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami. Karena itu, Anda sekarang memiliki pisau ukiran yang benar-benar baru, pisau yang sepenuhnya dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Life Gold. Setelah memikirkannya sebentar, saya memutuskan untuk menyebutnya Life Guardian. Life Guardian ini tidak hanya bisa melimpahkan energi kehidupan, tetapi juga membawanya pergi. Kemampuan khusus untuk melepaskan energi kehidupan seseorang akan disebut penghakiman, dan energi kehidupan yang diambil akan diserap kembali ke dalam Life Guardian. Setiap orang di dunia ini memiliki energi kehidupan, tetapi penghakiman hanya menargetkan eksistensi yang tidak menjaga energi kehidupan mereka sendiri. Jika Anda menemui hambatan, itu akan kehilangan semua efeknya. Namun, itu bisa menjadi senjata yang sangat kuat untuk melawan alat jiwa dari duniamu. Petik 2. Electrolux. Ma Xiaotao tidak akan menjadi Ma Xiaotao jika dia tidak bisa menangkap peluang seperti ini. Sementara dia terjebak oleh Absolute Defense Barrier, dia terus berusaha membebaskan diri dari ikatannya. Emosi macam apa yang dimiliki Ma Xiaotao? Dia pada dasarnya adalah kaleng mesiu yang akan meledak hanya dengan percikan cahaya. Namun, dia benar-benar bukan tipe orang yang akan membiarkan kemarahan pergi ke kepalanya, sebaliknya, dia telah menyembunyikan kecerdasannya di bawah ledakan luarnya. Setelah meluncurkan beberapa serangan sebagai ujian, dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa menghancurkan penghalang ini dengan tingkat kultivasinya. Paling tidak, dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Setelah itu, dia membuat pilihan terbaik yang tersedia, yaitu langsung duduk dalam posisi bersila di dalam Absolute Defense Barrier dan merasakan kekuatan penghalang sambil memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia keringkan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia terus mengamati apa yang terjadi di luar penghalang. Ma Xiaotao tahu bahwa dia bisa mempercepat penghancuran Absolute Defense Barrier jika dia mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan. Namun, karena lawan mereka telah menggunakan alat jiwa seperti ini untuk melawannya, dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa membebaskan diri seperti yang dimiliki Dai Yueheng, tidak peduli bagaimana dia menyerang. Karena itu yang terjadi, dia memilih untuk menunggu dengan sabar. Tidak peduli taktik apa yang lawan mereka gunakan, pertandingan tidak akan berakhir selama dia tidak dikalahkan. Meskipun kekuatan Shrek Academy secara keseluruhan akan menderita secara dramatis jika mereka kehilangannya, tim yang dipimpin Dai Yueheng tidak akan dikalahkan dengan mudah. Paling tidak, lawan mereka harus membayar harga yang sangat berat untuk mengalahkan mereka. Namun, alat jiwa seperti ini akan melawan langit jika itu bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama. Karena itu, Ma Xiaotao akan dapat membawa lawan-lawannya dalam kondisi puncaknya setelah penghalang akhirnya berakhir. Dia telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di medan perang, mengamati setiap lawannya dan berapa banyak yang telah mereka alami dalam pertempuran. Apa yang dia tunggu adalah kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia tidak pernah kurang percaya diri, karena kepercayaan datang dari kekuatan. Ma Xiaotao tahu bahwa timnya benar-benar tidak akan pernah jatuh dengan mudah selama dia belum jatuh. Namun, Ma Xiaotao tidak berpikir bahwa kesempatannya akan datang begitu cepat. Begitu Star Barrier dihancurkan, dia sangat takjub. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa mereka berempat bisa menghancurkan penghalang yang bahkan Dai Yueheng tidak bisa dari luar. Pada saat itu, Huo Yuhao memiliki wajah yang sangat pucat saat ia mendukung Wang Dong yang tidak sadar. Namun, matanya begitu tegas. Meskipun ada perbedaan usia 7 tahun antara keduanya, Ma Xiaotao tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah tersentuh oleh mata Huo Yuhao pada saat itu. Sikap keras kepala yang teguh dan keras kepala dari seorang pemuda yang bahkan belum berusia 13 tahun memberinya perasaan kaget yang tak terlukiskan. Dia seperti gunung yang menjulang tinggi dan stabil yang membuat orang mempercayainya. Setelah itu, Ma Xiaotao menyaksikan semuanya terjadi. Satu-satunya orang yang bisa mendengar penghancuran Absolute Defense Barrier yang tajam adalah dia, yang terjebak di dalamnya.
Dia tidak tahu bagaimana Huo Yuhao melakukannya, tetapi dia tidak perlu merenungkan pertanyaan ini saat ini. Nyala api diam-diamnya sekali lagi naik ke langit, dan ketika Phoenix-nya sekali lagi berseru dalam suaranya, kobaran api itu telah mencapai tingkat panas yang sangat menakutkan. Itu membawa beberapa jejak demonisme di dalamnya, menyebabkan mata Ma Xiaotao menjadi merah tua. Tepat setelah itu, sayap Phoenix-nya sekali lagi tumbuh dari punggungnya. Namun, api yang muncul di samping sayapnya sekarang juga berwarna merah gelap. Teriakan nyaring dari burung Phoenix membawa kekuatan tirani yang tak terbatas dan kemarahan saat itu dengan keras terdengar, iblisnya, api merah gelap menutupi sayapnya yang melonjak keluar saat melakukannya. Absolute Defense Barrier benar-benar hancur setelahnya, membuatnya seolah-olah Ma Xiaotao baru saja menghancurkan gulma terakhir di jalannya. Pada saat yang sama, tubuhnya menembak seperti peluru meriam yang terbuat dari api. Dia tidak terbang ke arah Putri Jiu-Jiu, tetapi 4 tuan jiwa yang dikelompokkan bersama. Para siswa dari Akademi Shrek tidak pernah kekurangan koordinasi. Begitu Ma Xiaotao mulai bergerak, Dai Yueheng meledak. Meskipun dia sebelumnya terluka, luka-lukanya tidak parah. Fisiknya yang kuat yang diperkuat 3 kali lipat telah mengubahnya menjadi orang dengan tubuh paling kuat di medan perang. Tubuhnya praktis terjalin dengan Ma Xiaotao saat ia bergegas keluar, tetapi orang yang ia pilih untuk lari adalah Jiu Jiu. Penguasa jiwa di depan Putri Jiu Jiu yang belum bergerak sejak awal pertempuran akhirnya berdiri. Sepasang sayap besar tiba-tiba membuka, menghalangi jalan Dai Yueheng seperti sepasang pintu kayu. Ini adalah Seng Yi, tipe Raja Jiwa Pertahanan yang jiwanya adalah Gigan Eagle. Meskipun Star Crown Jiu Jiu sangat kuat, kelemahannya sangat jelas. Star Crown tidak akan memberikan terlalu banyak peningkatan pada fisik penggunanya, dan karena itu, fisik Putri Jiu Jiu masih menjadi salah satu kelemahannya, bahkan jika dia memiliki keterampilan jiwa tipe tambahan yang memperkuat pertahanannya, atau bahkan serangannya. Karena itu, dia selalu memiliki Raja Roh tipe pertahanan ini melindunginya, untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Mata Dai Yueheng melebar saat dia meraung, lepaskan. Dia menyerbu ke depan secara tirani, lalu menggunakan kedua telapak tangannya untuk secara agresif menangkap sayap yang menamparnya. Sebagai Raja Roh tipe pertahanan, Seng Yi tidak begitu mudah diurus. Cincin jiwanya yang kedua dan keempat menyala secara bersamaan, dan sayapnya yang besar berubah menjadi abu-abu metalik, kemudian meledak dengan cahaya metalik. Suara menusuk telinga yang disebabkan oleh gesekan terdengar, disertai dengan percikan yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Sepertinya kedua belah pihak adalah senjata logam yang saling bentrok. Mengingat seberapa besar amarah Ma Xiaotao terpendam dalam dirinya, bagaimana suasana hati Dai Yueheng bisa lebih baik. Sebagai putra tertua Duke Macan Putih, kesombongan yang dimilikinya dalam hatinya tidak kurang dari miliknya. Jika bukan karena perbedaan antara tingkat kultivasi mereka, dia pasti sudah berjuang untuk posisi pemimpin. Meskipun dia terlihat jauh lebih dewasa daripada adiknya dari luar, tidak ada perbedaan yang terlalu besar di antara mereka di dalam. Bahkan tidak perlu menyebutkan bagaimana perasaan tertekan Dai Yueheng, melihat bahwa dia telah dikeroyok dan bahkan terluka oleh lawan-lawannya. Pada saat ini, dia hanya menghadapi satu lawan. Lebih penting lagi, Putri Jiu Jiu telah sangat terluka oleh kehancuran Star Barrier, dan mantra Star Glory-nya telah terputus juga. Dengan kata lain, teman-temannya tidak bisa memberikan bantuan sama sekali. Dalam situasi seperti ini, hasil dari pertempuran antara Raja Roh dan Kaisar Jiwa bisa dibayangkan. Jika seorang Kaisar Jiwa tipe serangan biasa bertarung melawan Raja Jiwa tipe pertahanan, yang terakhir mungkin bisa menahan tanah mereka untuk beberapa napas. Sayangnya, Seng Yi menghadapi seorang Kaisar Jiwa yang memiliki White Tiger, seseorang yang tidak hanya sangat bagus dalam pertarungan jarak dekat, tetapi seseorang yang memiliki fisik yang sangat tirani. Meskipun sayap Seng Yi, yang sekuat logam, menghalangi jalan Dai Yueheng, yang terakhir mendorong cakar tajamnya ke sayap pembentuk di tengah suara indik telinga yang disebabkan oleh gesekan.
Dai Yueheng mengeluarkan raungan peledak lainnya, dan cahaya putih yang ganas menerangi matanya saat dia melepaskan pemusnahan harimau putih untuk kedua kalinya. Namun, serangannya hanya mengenai udara saat ini. Kekuatan penyerapan yang kuat tiba-tiba turun dari langit, menyebabkan Seng Yi lenyap ke udara tipis. Hanya saja, sayapnya sekarang memiliki 10 luka tambahan pada mereka. Kali ini, Douluo Heavenfin telah bergerak. Tidak ada keraguan bahwa Seng Yi akan mati jika dia melakukan serangan Dai Yueheng, jadi dia tidak punya pilihan selain ikut campur dalam situasi seperti ini. Sementara dia bisa menjamin keamanan Seng Yi, ini setara dengan mengumumkan keberangkatannya dari pertandingan. Sementara semua yang terjadi di sisi Dai Yueheng berjalan dengan lancar, Ma Xiaotao mengungkapkan kekuatan yang sesuai dengan juara bertahan turnamen duel jiwa Akademi Benua Akademi. Api merah gelap mendorong tubuhnya ke depan, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah Phoenix nyata, api jahat Phoenix. Tidak ada keraguan tentang itu, dia sekarang menggunakan api iblis yang sama sekali tidak terkendali. Di masa lalu, dia akan selalu menekan aura jahat yang tersembunyi di dalam api Phoenix-nya selama pertempuran atau sesi kultivasi, itulah satu-satunya cara dia bisa mencegahnya mempengaruhi keadaan pikirannya. Namun, menekannya pasti akan mempengaruhi kultivasinya sampai batas tertentu. Ini karena dia harus menggunakan sebagian energinya untuk menekannya. Bukan hanya itu, tetapi aura jahat dalam dirinya adalah bagian dari kekuatannya sejak awal. Pada saat yang tepat ini, api merah gelap yang dia ungkapkan adalah kekuatannya yang sejati, tidak tertekan, kekuatan penuh dari Evil Fire Phoenix. Dari sudut pandang lain, kekuatan jiwa bela diri Ma Xiaotao saat ini sudah melebihi leluhurnya dari Seven Monsters Strike generasi pertama, Ma Hongjun. Ini karena Ma Hongjun mengandalkan harta surgawi untuk menyelesaikan masalah auranya yang jahat, mengubah jiwa bela dirinya menjadi api Phoenix murni dalam prosesnya. Meskipun Fire Phoenix yang dimurnikan bahkan lebih kuat, ia tidak memiliki kekuatan yang sangat kuat yang berasal dari aura jahat. Tanpa dukungan dari Star Glory Spell, tim beranggotakan 4 orang Huang Heiyun terhenti sejenak. Mereka awalnya mengejar Dai Yueheng, tetapi melihat Ma Xiaotao tiba-tiba menyerbu ke arah mereka telah membuat mereka linglung. Selain itu, mereka telah menghadapi Ma Xiaotao secara horizontal. Dengan kata lain, Ma Xiaotao sekarang tiba-tiba mengapit mereka di samping. Kurangnya koordinasi yang berasal dari tim berempat sekali lagi muncul, karena mereka berempat hanya bisa dengan cepat berbalik. Huang Heiyun ditinggalkan dalam keadaan yang bahkan lebih kacau. Dia sebelumnya telah ditekan oleh Ma Xiaotao, dan kemunculannya yang tiba-tiba setelah menembus Absolute Defense Barrier telah menghancurkannya dalam hal kesan. Panik, Huang Heiyun tidak berani membuang waktu. Dia dengan paksa memukul dadanya sendiri, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Kemudian, dia mengeluarkan raungan harimau, menyebabkan badai hitam langsung menyapu Ma Xiaotao. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Huang Heiyun, serangan terkuatnya, Darkest Hurricane. Diperkuat oleh 3 rekan satu timnya, serangannya ini bahkan tampaknya memiliki beberapa substansi untuk itu. Begitu itu muncul, udara di panggung turnamen tampak mencair. Pada saat yang sama, badai ini memiliki daya serap yang kuat, yang sekarang menargetkan Ma Xiaotao. Setelah menggunakan serangan ini, pembuluh darah Huang Heiyun berubah ungu. Dia mendekati batas ketahanan fisiknya, dan ada kemungkinan besar dia akan hancur sendiri jika dia menggunakan keterampilan jiwa yang lain. Dugu Sangshan, yang berdiri di belakangnya, tidak punya pilihan selain melepaskan tangannya dari tubuh Huang Heiyun. Dia sekarang mengambil tempat Huang Heiyun, tetapi mantan kuartet sekarang berubah menjadi trio. Serangan ini telah diluncurkan oleh kekuatan gabungan dari 4 orang, dan itu bahkan keterampilan jiwa terkuat Huang Heiyun. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika itu tidak dapat secara langsung menjatuhkan Ma Xiaotao, setidaknya itu akan bisa melukainya. Namun, mereka tidak berharap Ma Xiaotao yang gagah berani memilih untuk tidak menerimanya secara langsung. Dengan kepakan tiba-tiba sayapnya yang sangat besar dari api,
Ma Xiaotao melaju kencang saat ia tersedot ke arah badai yang kuat. Pada saat ini, keuntungannya dalam hal kultivasi terungkap. Mereka berdua kaisar jiwa, tetapi Dai Yueheng 5 peringkat lebih rendah darinya. Dia sudah peringkat 67, dan dia tidak terlalu jauh dari peringkat jiwa Sage. Setelah melepaskan kekuatan penuhnya dan membawa tingkat nyalanya ke api jahat, bahkan seorang Sage jiwa yang telah menyatukan elemen mereka dengan kekuatan jiwa mereka mungkin akan kalah dari dirinya saat ini. Meskipun dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan penyerapan itu, pemandangan aneh terjadi ketika dia mengepakkan sayapnya. Bukan dia yang tertarik ke dalam Darkest Hurricane, tapi badai yang mendekat ke arahnya. Saat kakinya menyemburkan semburan api yang menyala-nyala, tubuh Ma Xiaotao melesat keluar. Badai kegelapan yang mendekatinya segera melambat karena dihembuskan oleh 2 semburan api berwarna gelap seperti lava. Lebih jauh lagi, bahkan nampak sedikit rusak, menyebabkan ukurannya sedikit berkurang. Namun, Ma Xiaotao bisa meminjam kekuatan dari 2 tulang jiwa kakinya untuk meningkatkan kecepatan secara eksplosif. Terbang melengkung, dia menyapu melewati pengejaran badai kegelapan dan terbang langsung menuju trio Dugu Sangshan. Cincin jiwanya yang kelima menyala di udara, dan Phoenix yang terbakar di sisinya tiba-tiba membentuk lingkaran cahaya yang menyala. Halo, lingkaran berapi-api ini menyapu Ma Xiaotao, dan dia berteriak keras ketika dia sekali lagi mempercepat. Sosoknya lenyap dalam api merah gelap, dan dia berubah menjadi Fire Phoenix sejati saat dia langsung muncul di depan Dugu Sangshan. Adegan yang bahkan lebih aneh muncul, ketika cincin cahaya berapi-api yang disapu mundur sepertinya merusak badai kegelapan. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk menghancurkannya, mereka masih bisa menghalangi dan melemahkannya dari waktu ke waktu. Pada saat Ma Xiaotao telah mencapai Dugu Sangshan, lebih dari setengah badai kegelapan telah menghilang. Dugu Sangshan tidak bisa melakukan apa-apa. Menghindarinya benar-benar mustahil, bagaimana mungkin mereka bertiga mengalahkan Ma Xiaotao dengan cepat. Cincin jiwa kelimanya menyala ketika dia merilis serangan paling kuat dari Dark Demon Tiger. Namun, 3 Raja Roh di belakangnya tidak lagi bisa menghalangi gerak maju Ma Xiaotao yang mengamuk. Boom, seluruh panggung turnamen diliputi ledakan api merah gelap. Seketika api Ma Xiaotao berkobar keluar. Para penonton hanya bisa melihat 3 sosok melayang di udara, diselamatkan oleh Heaven Fin Douluo. Namun, mereka bertiga menderita luka-luka parah selama bentrokan antara kedua pihak. 9 transformasi Soul Rite di belakang mereka telah hancur sepenuhnya. Oh, tunggu, 4 sosok melesat ke udara. Huang Heiyun juga telah diselamatkan oleh Heaven Fin Douluo setelah pingsan karena terlalu banyak tenaga. Bukan hanya Dai Yueheng dan Ma Xiaotao yang secara bersamaan mengakhiri pertempuran mereka, Bei Bei juga mengalahkan lawannya yang sangat merepotkan di sisi lain arena pada saat itu. Tentu saja, dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Lightning Falcon terlalu cepat, dan bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakan petir sampai batas tertentu. Dengan demikian, ia mampu menahan kelumpuhan Bei Bei. Untungnya untuk Bei Bei, Blue Lightning Tyrant Dragon-nya cukup kuat, sehingga dia bisa bertahan melalui seluruh pertempuran. Memang, dia ditinggalkan dalam keadaan terluka dan lelah setelah Star Barrier mogok. Begitu Star Barrier mogok, Chen Xiaoji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera ingin menggunakan serangannya yang paling kuat untuk menghadapi Bei Bei, tetapi garis hitam telah muncul di belakang yang terakhir pada saat yang tepat. Begitu dia meledak dengan semua kekuatannya, perisai tebal dan solid yang dipenuhi dengan aura es menghadapinya. Pemindahan dunia bawah yang misterius akhirnya terungkap dalam pertandingan ini. Hanya saja, orang yang mengungsi berada di tim Shrek. Meskipun luka Bei Bei agak berat, sebagian besar dari mereka hanya luka daging. Dia tidak ragu-ragu untuk segera melompat kembali ke pertarungan ketika Su Sanshi menggantikannya. Selain itu, ia bergerak pada saat yang tepat, karena seluruh tubuh Chen Xiaoji dalam keadaan lamban dari serangan sebelumnya pada saat itu. Su Sanshi secara alami tidak bisa memperlambat Chen Xiaoji dengan kekuatannya,
keterampilan jiwa tipe kontrolnya tidak banyak berguna terhadap Chen Xiaoji yang sangat cepat, yang bahkan memiliki tingkat kultivasi yang melebihi kemampuannya. Namun, tim Shrek masih memiliki master jiwa tipe kontrol lain yang telah terperangkap cukup lama. Seketika Susanshi berganti tempat dengan Bei Bei, lingkaran cahaya biru es muncul di bawah Chen Xiaoji. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Ling Luochen, Halo Ice Brilliant. Namun, Halo Ice Brilliant tidak digunakan untuk menjebak lawan-lawannya, melainkan menyebar ke arah luar dari pusat gempa. Di bawah kendali Ling Luochen, lingkaran cahaya langsung menyebar keluar. Tidak peduli seberapa cepat Lightning Falcon itu tidak lebih cepat dari pelepasan keterampilan jiwa, belum lagi yang omnidirectional. Dia secara alami dikejutkan olehnya. Ling Luochen tidak memiliki bantuan Huo Yuhao, jadi Halo Ice Brilliant-nya tidak mengandung Ultimate Ice-nya. Namun, itu masih sangat mungkin baginya untuk sementara membekukan master jiwa tipe agility yang keduanya lebih lemah darinya, dan yang tidak berspesialisasi dalam pertahanan. Setelah semua, fakta bahwa kontrol menekan kelincahan telah diketahui oleh semua orang sejak masa lalu. Dan apa yang dilakukan bajingan seperti Susanshi? Tidak ada keraguan bahwa dia luar biasa melempari seseorang dengan batu yang sudah ada di tanah. Dia segera menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, kekuatan dunia bawah misterius, diikuti oleh gempa dunia bawah misterius pertamanya, lalu menghancurkan perisainya ke Chen Xiaoji berulang kali. Meskipun kekuatan serangannya tidak pernah layak disebut, dipukul oleh perisai masih tidak terasa baik. Hanya orang-orang yang telah menggunakan Shield of the Xuanwu Turtle langsung yang akan mengerti betapa beratnya itu. Diperkuat oleh pasukan misterius Underworld, efek gempa misterius Underworld mendarat di tubuh Chen Xiaoji dan menembaknya ke arah Bei Bei yang sangat marah. Bei Bei tertawa, senyumnya hangat dan ilmiah seperti biasa. Setelah itu, serangkaian petir terdengar di panggung turnamen. Meskipun Heaven Fin Douluo adalah Titoul Douluo, bahkan dia merasa agak gugup menyelamatkan setiap peserta pada saat terakhir. Ini terutama mengingat fakta bahwa 3 pertempuran telah berakhir secara bersamaan. Karena itu, ia secara alami memilih untuk berurusan dengan orang yang ditinggalkan dalam kondisi paling berbahaya. Meskipun Chen Xiaoji dipukuli secara liar oleh Bei Bei, dia masih seorang raja roh, sementara yang terakhir hanya seorang leluhur jiwa. Dengan demikian, Heaven Fin Douluo secara alami tidak berpikir bahwa Chen Xiaoji akan menderita cedera berat. Terlepas dari apa yang dikatakan, Bei Bei masih tampak seperti orang yang agak hangat. Sayangnya, Heaven Fin Douluo tidak tahu bagaimana dua wajah pria berwajah hangat ini. Bei Bei sebelumnya telah dipukuli oleh Chen Xiaoji, Tuhan tahu berapa kali, jadi dia sekarang semua memar. Dia sudah terlalu lama tertindas. Bei Bei bukan orang yang akan menggigit tangan yang memberinya makan, tapi dia pasti orang yang akan membalas dendam pada orang-orang yang bersalah padanya. Dia menamparkan bahu Chen Xiaoji dengan Thunderous Dragon Claw-nya, mengirimnya langsung ke tanah. Setelah itu, Bei Bei melompat ke udara, mengarahkan sikunya ke bawah, dan menghantam tubuh Chen Xiaoji. Dalam langkah yang bahkan lebih keras, Susanshi melompat ke udara pada saat yang sama seperti yang dilakukan Bei Bei, dan melanjutkan untuk membanting ke Chen Xiaoji di sampingnya. Chen Xiaoji mengeluarkan erangan teredam dari rasa sakit. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, Bei Bei menggunakan Thunderbolt yang kuat, yang mengirim sulur petir yang tak terhitung jumlahnya ke tubuhnya. Secara alami, Susanshi dibiarkan gemetaran karena kilat yang menyambarnya. Dia segera mengirim Bei Bei, yang sedang berbaring di bawahnya, terbang dengan tendangan. Begitu dia bangun, Bei Bei segera menggunakan 18 serangan berturut-turut Thunderous Dragon Claw pada Chen Xiaoji. Gelombang petir menyapu ke arahnya. Chen Xiaoji menyerupai sepotong arang yang telah dipanggang pada saat Heaven Fin Douluo menyelamatkannya dari cengkeraman Bei Bei. Pada kenyataannya, hanya 7 atau 8 napas waktu telah berlalu sejak medan perang telah berubah.
Apa yang ditampilkan oleh tim Shrek bukan hanya koordinasi, tetapi juga ledakan. 6 dari 7 siswa dari Star Luo Academy telah tersingkir. Saat Dai Yueheng berdiri di depan Putri Jiu Jiu yang terhuyung-huyung, dia tidak menyerangnya. Sebagai gantinya, dia menatapnya dengan tatapan tenang. Putri Jiu Jiu sudah mundur ke ujung panggung turnamen pada saat ini. Begitu dia diserang, kondisi mentalnya telah terpengaruh. Pertandingan itu praktis sudah berakhir ketika dia berusaha memulihkan keadaan mentalnya. Pikiran Putri Jiu Jiu agak kosong. Dia benar-benar ingin mengatakan, aku bahkan belum menggunakan serangan terkuatku. Namun, dia dengan jelas mengerti bahwa tidak ada lagi makna dalam melakukannya. Bahkan jika Star Crown-nya lebih kuat, dia tidak bisa mengambil keseluruhan tim Shrek sendirian. Jiu Jiu, menyerah saja. Dai Yueheng berkata dengan acuh tak acuh. Lelang Starlight jelas bukan pertama kalinya mereka bertemu. Tatapan yang menatapnya agak misterius, dan bahkan membawa beberapa jejak kehangatan samar. Aku tidak menyerah padamu, Jiu Jiu berkata dengan dingin. Dia kemudian berbalik dan melompat dari panggung turnamen, menandakan akhir pertarungan tim. Pertandingan itu cukup singkat, sedemikian rupa sehingga sebagian besar penonton tidak berhasil menyaksikan adegan paling cemerlang dan intens yang telah terjadi. Namun, pertempuran sengit ini jelas merupakan pertempuran paling hebat dan sengit di turnamen ini. Dari Star Luo Academy sepenuhnya mengendalikan tempo seluruh pertempuran, hingga pembalikan dan ledakan yang tiba-tiba dari Akademi Shrek. Seluruh pertempuran tidak hanya intens, tetapi juga sangat menarik. Ini terutama berlaku untuk tim Shrek, yang telah merasakan jantung berdebar di hati mereka sepanjang pertarungan. Ma Xiaotao menyaksikan lawannya melompat turun dari panggung, lalu segera berbalik dan terbang ke Ling Luochen. Dengan suara serak, dia berkata, bantu aku menekannya, cepat. Pada saat itu, matanya benar-benar merah gelap, dan berkedip dengan cahaya buas yang sepertinya bisa menelan satu kesatuan. Ling Luochen tidak berani membuang waktu. Dia dengan cepat menempatkan tongkat esnya di dahi Ma Xiaotao, menyebabkan halo ice brilian muncul dan secara paksa menekan api jahatnya yang akan meledak. Sensasi dingin merangsang tubuh Ma Xiaotao, dan setelah menggigil, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Namun, cahaya merah gelap di matanya tidak sepenuhnya surut. Setelah menyaksikan Putri Jiu Jiu melompat dari panggung, Dai Yueheng merasa agak kosong. Dia dengan cepat berbalik, dan sedikit aneh, dan bahkan agak dingin, cahaya melintas di matanya ketika dia melihat Huo Yuhao yang jatuh dan Wang Dong. Baik, bukan dia yang mengalahkan Putri Jiu Jiu. Pada saat itu, dia sudah menerima beberapa cedera. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan kuartet yang telah berhadapan dengannya. Mungkin mereka tidak akan bisa segera mengejarnya, tetapi mereka pasti bisa menjaga Bei Bei, yang telah terperangkap oleh Chen Xiaoji. Pada saat itu, berapa lama dia bisa bertahan dalam pertarungan jika dia harus menghadapi seluruh tim sendirian? Pasti sulit untuk mengatakan hasil dari pertempuran berikut. Paling tidak, timbangan kemenangan akan menjadi keuntungan bagi lawannya. Namun, orang-orang yang benar-benar menentang ombak kuat adalah dua pemuda yang pingsan. Namun, bagaimana mereka melakukannya? Meskipun mereka sekarang tidak sadar, mereka adalah highlight sejati tim Shrek di pertandingan ini. Bisa dikatakan bahwa mereka mendominasi pertandingan meskipun hanya Ling Luochen dan Su Sanxi yang menyaksikan dengan jelas apa yang telah mereka lakukan.